Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita belajar di pagi hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu. Kita harus semangat dalam belajar pagi hari ini. Jangan loyo, jangan tunduk. Kita harus semangat dalam menggapai cita-cita masa depan. Oke, kita berdiri semuanya. Kita nyanyi bersama. Ikuti saja Bapak ya nyanyinya. 1, 2, 3. Satu jari kananku, satu jari kiriku, digabung jadi 2, jadilah jembatan panjang. 2 jari kananku, 2 jari kiriku, digabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, digabung jadi 8, jadilah kelinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, digabung jadi 10, marilah berdoa. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, oke teman-teman, adik-adik semuanya, siapa yang tidak hadir di pagi hari ini? Agus, Pak. Kenapa Agus tidak hadir? Sakit. Kenapa? Sakit? Iya, Pak. Kita doakan semoga Agus itu sehat kembali dan besok bisa sekolah kembali. Amin. Amin. Nah, di sini Bapak akan belajar atau kita belajar bersama tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, ada yang tahu sih kapan lahirnya Nabi Muhammad itu? Ada? Enggak. Tidak. Jadi Nabi Muhammad itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi atau yang kita kenal itu pada tahun gajah. Nah, Rasulullah itu pernah bercerita kepada para sahabatnya bahwa sebelum Rasulullah itu dilahirkan, beliau itu sudah didoakan oleh 2 orang nabi. Nah, ada yang tahu siapa 2 orang nabi itu? Nabi Ibrahim Terus? dan Nabi Sulaiman. Salah, yang pertama betul Nabi Ibrahim. Nah, yang kedua itu Nabi putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, beliau itu berdoa juga tidak hanya sekedar ingin mengutus Rasulullah yang terakhir, tapi juga beliau itu punya tujuan untuk mengutus Rasul itu, yaitu untuk mendakwahkan agamanya melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai salah satu mukjizatnya. Jadi Al-Quran itu sebagai pedoman bagi hidup Nabi Muhammad dan kita sebagai umatnya. Nah, di dalam Al-Quran itu ada salah satu ayat yang agar kita menyuruh kita sholat. Nah, ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad itu adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Itu diturunkan yang pertama kali itu di Gua Hiro ketika Nabi Muhammad sedang menyendiri dan diturunkan melalui malaikat Jibril. Nah, sebelum dakwahnya Nabi itu ada di Mekah itu ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jarak antara Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Muhammad itu jauh ya, 30 generasi. Nah, 30 generasi itu kalau kita tahunkan itu kurang lebih puluhan ribu tahun. Kalau kita hitung sekarang itu tahun 2024, sedangkan lahirnya Nabi Muhammad itu 571 Masehi dan 30 generasi kepada Nabi Ibrahim itu kan puluhan ribu tahun. Itu jauh sekali. Jadi wajar sekali jika dikatakan bahwa sekarang itu adalah akhir zaman. Jadi sudah mendekati hari kiamat. Nah, pada sebelum Rasulullah dakwah di Mekah itu, di Mekah itu sering dikenal dengan kotanya jahiliyah atau sangat bodoh. Nah, pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahkan agamanya itu dengan namanya agama tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap sama dengan agama Islam. Nah, sebelum Nabi Ibrahim berani mendakwahkan agama tauhid itu, dia itu mencari agamanya sendiri. Sehingga beliau itu pada waktu malam hari dia melihat bintang. Dia berpikir bahwa bintang itu adalah Tuhannya. Tapi ketika bintang itu menghilang, dia itu tidak berpikir bahwa bintang itu adalah Tuhannya, karena tidak mungkin Tuhan itu menghilang. Terus dia melihat bintang yang indah yang bersinar di malam hari yang menyinari gelap dunia. Dia itu berpikir ketika Nabi Ibrahim alaihissalam juga melihat bulan yang indah yang bersinar di bumi itu, dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah bulan itu. Tapi
ketika bulan itu terbenam, dia berpikir tidak mungkin Tuhan itu bisa menghilang di waktu siang hari. Nah, pada waktu pagi hari kan matahari muncul. Nah, matahari itu kan lebih besar, lebih indah, lebih menyinari dunia hingga terang benderang. Nah, sehingga Nabi Ibrahim itu berpikir bahwa dialah Tuhannya, matahari itu adalah Tuhan. Tapi ketika di sore hari matahari terbenam, dia berpikir lagi tidak mungkin Tuhan itu terbenam, tidak mungkin Tuhan itu tiada di waktu malam hari. Nah, oleh sebab itu dia berpikir bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dilihat oleh matanya, sehingga Allah itu turun melalui hatinya, mengetuk hatinya bahwa Tuhan itu adalah Allah, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa kepada Allah agar menunjukkan mukjizatnya atau menunjukkan sesuatu yang akan mengukuhkan imannya. Sehingga Allah itu memerintahkan kepada Nabi Ibrahim melalui Quran surat Al-An'am ayat 76 sampai 78. Yaitu ketika Nabi Ibrahim berdoa ingin melihat bagaimana sesuatu yang mati kemudian dihidupkan kembali, Allah menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memotong 4 ekor burung menjadi beberapa bagian. Kemudian 4 ekor burung itu disimpan di gunung. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam turun lagi ke bawah, melihat potongan daging burung itu. Kemudian Allah menghidupkan burung itu yang sudah di bagian-bagian, menyebar terbang kemana-mana. Kemudian ada sampai burung itu menghadap ke hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Nabi Ibrahim semakin yakin dan teguh imannya bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Ibrahim sudah yakin dengan agamanya, Nabi Ibrahim lalu berani untuk menyampaikan dakwahnya ke masyarakatnya. Pada waktu itu ada zamannya Raja Namrud. Nah, pada waktu itu suatu hari di gua itu kan banyak patung-patung. Nah, Nabi Ibrahim waktu itu menghancur letakkan seluruh patung yang ada di gua itu. Hanya menyisakan satu patung yang besar. Kemudian Nabi Ibrahim mengkalungkan kapak di patung besar itu. Nah, kemudian pada waktu pagi hari masyarakat banyak yang geger, atau masyarakat itu kalau sekarang itu viral. Kenapa patung-patung semua ini hancur semuanya? Hanya menyisakan satu patung yang besar. Kemudian Raja Namrud melihat Nabi Ibrahim yang ada di sana, kemudian bertanya siapa yang menghancurkan ini semua. Lalu Nabi Ibrahim berkata, tuh patung itu yang besar yang memakai kapak itu. Terus semua masyarakat itu berkomentar bahwa tidak mungkin patung besar itu bisa menghancurkan seluruh patung yang kecil, karena dia itu tidak berakal, tidak bisa bergerak, dan tidak bisa mempunyai kekuasaan untuk menghancurkan semua patung itu. Nah, kemudian Nabi Ibrahim, apakah ini Tuhan yang disembah oleh kamu sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa, terus kamu buat sendiri, terus kamu sembah? Nah, kemudian masyarakat di kota Mekah itu, di masyarakat Raja Namrud itu tidak bisa berkata apa-apa, sehingga Raja Namrud itu marah, menyuruh seluruh masyarakatnya untuk membawa kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian Nabi Ibrahim digiring oleh masyarakatnya dan ingin dibakar oleh Raja Namrud. Kemudian setelah Nabi Ibrahim mau dibakar, api menyala. Allah langsung mendinginkan api itu sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam tidak kebakaran dan tidak kepanasan. Nah, jadi selamatlah Nabi Ibrahim, dan itu salah satu mukjizat yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam wafat, lalu diteruskanlah ajaran agama tauhid itu kepada putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, pada periode Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu ada salah satu fenomena yang ada di zamannya, yaitu pembuatan Ka'bah. Nah, pembuatan Ka'bah itu sampai sekarang itu masih digunakan oleh umat muslim, yaitu sebagai kiblat sholat kita semua. Nah, Ka'bah itu pada waktu dulu dibuat dari batu menyerupai kotak. Nah, di Mekah itu kan di bangsa Arab itu ketika kalau sekarang itu bulan haji, banyak masyarakat Arab itu ke sana untuk beribadah, sehingga banyak sekali dapat bermanfaat Ka'bah itu untuk digunakan. Nah, kita sebagai umat muslim juga kita itu di rukun Islam yang kelima itu, yang mampu itu diwajibkan untuk beribadah haji atau umroh ke Mekah. Nah, semoga kita semua itu dapat berangkat haji atau umroh ke Mekah. Oke, bagi yang ngantuk kita berdiri lagi, kita ice breaking lagi. Kita nyanyi tentang saya mau ke Mekah. Ikuti Bapak saja ya. Oke. 1, 2, 3.
Saya mau ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah. Lalu melempar jumrah ula wusta Aqobah. Sa'i dari Sofa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Semoga apa yang kita nyanyikan menjadi kenyataan, kita bisa berangkat ke tanah suci. Amin. Amin. Kemudian di peristiwa itu juga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, itu untuk menguji bagaimana sih keimanan, sebesar apa sih keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi Ibrahim menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala lewat mimpi itu untuk menyembelih Nabi Ismail. Kemudian dibawa anaknya itu ke gunung dan akan disembelih. Nah, ketika ingin disembelih, Allah langsung mendatangkan seekor kambing. Sehingga Allah menyuruh, jangan sembelih anakmu, kamu sudah mematuhi perintahku. Sehingga yang disembelih itu adalah kambing. Nah, jadi sampai sekarang penyembelihan hewan kurban itu terjadi. Nah, itu awalnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala yang ingin menyembelih Nabi Ismail. Nah, ketika Nabi Ismail yang mewarisi untuk mendakwahkan agama tauhid ketika bapaknya meninggal, lalu Nabi Ismail meneruskannya, banyak masyarakat sama juga sih, ada yang membangkang, ada yang mematuhi. Tapi ketika Nabi Ismail wafat, banyak sekali masyarakatnya itu membangkang atau belok dari agama tauhid. Itu karena salah satunya itu karena ada Amir bin Lubai, itu dari suku Huja'ah. Dia itu ketika itu berjalan ke Syam di negara Syria, dia itu melihat penduduk Syam itu sedang beribadah memuja berhala atau patung. Nah, ketika dia itu melihat, dia itu tertarik dengan peribadahan itu. Kemudian dia membeli dan membawanya ke Mekah, lalu disimpan di depan Ka'bah. Sehingga banyak sekali orang-orang yang melihat patung itu. Nah, kejadian itulah yang kembali membawa orang-orang itu menyembah patung berhala itu. Nah, di penyembahan itu banyak sekali keuntungan bagi dia, karena dia itu bisa menjual patung itu sehingga mendapatkan uang yang lebih tinggi. Dan Amir bin Lubai itu sangat berani menyebarkan agama ini, menyebarkan bagaimana sih menyembah patung itu. Nah, dia beralasan bahwa ketika menyembah patung berhala itu, dia itu mendekatkan diri kepada Tuhannya. Nah, yang dia bawa itu dari Sam itu namanya Hubal, dia itu patung yang besar. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang langsung bagaimana sih misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Izinkan Bapak duduk dulu ya. Oke adik-adik, kita lihat buku poketnya yang sudah Bapak bagikan. Kita akan belajar melanjutkan misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, pada zaman jahiliyah itu banyak sekali masyarakat itu melakukan hal-hal yang bodoh seperti perzinaan, minuman keras, merampok, ada perbudakan. Nah, itu sesuatu hal yang tidak berperi kemanusiaan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain mereka itu juga menyembah berhala, para zaman jahiliyah juga ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah jin, ruh, bahkan dia itu menyembah hantu. Nah, itu adalah sesuatu hal yang bodoh. Nah, jadi kenapa Rasulullah SAW diciptakan itu? Karena untuk memperbaiki zaman jahiliyah itu menjadi zaman yang mulia. Kita lihat saja di Mekah sekarang sudah menjadi maju, bagaimana masyarakatnya kaya-kaya semuanya. Apalagi sudah ada ketemu minyak bumi. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul itu pada usia 40 tahun. Nah, 13 tahun sebelum hijrah atau 6 tahun 610 Masehi. Nah, ayat yang pertama itu kan tadi sudah Bapak sampaikan, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Kemudian ayat ayat yang kedua turun itu adalah Quran surat Al-Mudassir ayat 84. Nah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah SAW itu dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang bunyinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muddatsir
kum fa'angdir dan seterusnya. Teman-teman boleh baca di buku paket. Nah, itu Allah memerintahkan agar Rasulullah itu untuk mendakwakan secara sembunyi-sembunyi. Nah, ada ketika Allah itu memerintahkan untuk berdakwah, ada beberapa keluarganya yang masuk Islam. Nah, Rasulullah itu pertama kali dakwah itu kepada keluarganya. Nah, yang pertama itu yang masuk Islam itu adalah istrinya, yaitu Siti Khadijah, dan sekaligus wanita pertama yang masuk agama Islam. Yang kedua itu ada Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupu Nabi Muhammad dan sekaligus khalifah yang keempat di dunia Islam. Yang ketiga itu ada Zaid bin Harisah, yaitu budaknya, yaitu pembantu Rasulullah SAW yang masuk agama Islam. Yang terakhir itu ada sahabatnya yang kita kenal itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dia itu sangat kuat pemberani. Nah, selain beberapa 4 orang yang masuk itu juga ada yang menolaknya, yaitu 2 pamannya. Nah, 2 pamannya itu adalah Abu Thalib dan Abu Lahab. Nah, Abu Thalib dan Abu Lahab itu berbeda dari keduanya. Si Abu Thalib itu walaupun menolaknya, dia mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW, bahkan menjaganya ketika Nabi Muhammad itu menerima gangguan bahkan ancaman dari kaum Quraisy. Nah, sedangkan Abu Lahab selain menentang agama yang diajarkan oleh Rasulullah, dia itu bahkan akan berniat membunuhnya, mengancamnya sehingga dan juga menyiksanya. Nah, selama 3 tahun Nabi Muhammad SAW itu dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Rasul itu untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW dengan turunnya ayat itu berani untuk mendakwahkan agamanya itu secara terang-terangan, sehingga kaum Quraisy itu semakin marah, semakin membenci Rasulullah, karena dengan ketika Nabi Muhammad itu menguasai Mekah, bahwa kaum Quraisy itu akan menjadi jatuh miskin, karena kaum Quraisy itu pada zaman jahiliyah itu kaya-kaya, dan keluarga Bani Hashim atau keluarga Rasulullah itu adalah para budaknya. Itulah yang menyebabkan kaum Quraisy itu sangat menentang ajaran agama Islam, walaupun mereka itu mengakui kebenaran agama itu dan mengakui bagaimana baiknya Rasulullah SAW di sosial masyarakatnya. Nah, ketika Rasulullah menyebarkan agama Islam secara terang-terangan, banyak sekali ancaman, banyak sekali yang ingin membunuhnya, sehingga ada yang menggoda beliau itu dengan harta, tahta, dan juga wanita. Ada yang menawarkan harta yang banyak jika Rasulullah ingin kaya. Mudah sekali bagi kaum Quraisy itu untuk memperkayakan Rasulullah, dan ketika Rasulullah ingin menjadi seorang raja, kaum Quraisy itu juga mudah untuk mengangkat Nabi itu menjadi seorang raja. Dan jika Rasul itu ingin menginginkan seorang wanita cantik, kaum Quraisy itu juga mudah untuk memberikan kaum wanita cantik kepada Rasulullah SAW. Dan selain yang mendapatkan siksaan dan ancaman Rasulullah, para sahabat juga mendapatkan siksaan dan ancamannya. Yang pertama itu adalah ada Bilal bin Rabah, yaitu dengan dijemur di siang di terik matahari yang sangat panas, kemudian ditimpa oleh batu yang besar. Kemudian yang kedua ada istri Yasir, yaitu Sumayyah, yang ditusuk dengan lembing sampai dipanggang badannya itu. Nah, siksaan itu adalah di luar perikamanusiaan. Ada yang dipukul, dicambuk, dan juga tidak diberi makan dan minum. Nah, kenapa sih mereka itu menolak keras ajaran agama Muhammad? Ya, salah satunya yaitu karena kaum Quraisy itu pikirannya itu belum terang. Bagaimana sih antara kekuasaan dan kenabian? Mereka masih takut kehilangan hartanya. Nah, terus yang terakhir, respon masyarakat Nabi Muhammad itu sebenarnya seluruh masyarakat itu mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah, kalau sebelum diangkat jadi Nabi Muhammad itu diangkat sebagai gelar Al-Amin, itu dengan kesolehannya dan dengan kejujurannya yang luar biasa. Nah, mendengar itu semua, tadi kenapa sih mereka itu sangat menolak masuk ajaran agama Muhammad? Yang pertama itu karena ketakutan kehilangan kekuasaan. Tadi sudah disampaikan. Yang kedua, hilangnya status sosial. Jadi masyarakat Quraisy itu takut
terbalik, yang tadinya saling menyiksa Bani Hashim, takut Bani Hashim yang menyiksa kaum Quraisy, sedangkan Rasulullah itu mengajarkan bahwa seluruh manusia itu sama derajatnya, jadi tidak akan saling menyiksa. Yang ketika itu hilangnya perdagangan patung. Nah, itulah kenapa sebabnya patung atau penyembah berhala itu sangat digemari oleh kaum Quraisy karena sangat menguntungkan bagi mereka. Nah, mungkin untuk tantangan dan rintangannya boleh teman-teman baca terus modal kesuksesan Nabi Muhammad dalam berdakwah di Makkah itu kan ada sabar, kegigihan, dan lainnya, bisa teman-teman baca. Kita akhiri saja pembelajaran ini. Kita lanjutkan di minggu depan dan siapkan pertanyaan untuk minggu depan agar Bapak tahu bahwa kalian itu membaca bukunya. Terima kasih, sekian dari Bapak. Terima kasih untuk telah memperhatikan, telah menulis. Semoga kalian itu juga mendapatkan perjuangan dalam belajarnya dan mendapatkan pahala dan berguna bagi masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.